Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali hukum kekekalan energi, di mana berlaku EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 akan sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Rumus untuk energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Maka di sini EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Untuk energi potensial atau EP di sini dapat dicari dengan rumus M dikali G dikali H, dengan M adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Sedangkan untuk EK di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah EK translasi. Untuk EK translasi di sini dapat dicari dengan rumus setengah dikali M dikali V dikuadratkan. Sedangkan untuk EK rotasi di sini, EK rotasi dapat dicari dengan rumus setengah dikali I dikali omega kuadrat. Dengan di sini M adalah massa, V adalah kecepatan linear, I adalah momen inersia, dan omega di sini adalah kecepatan sudut. Untuk momen inersia atau I dapat dicari dengan rumus K dikali M dikali R dikuadratkan. Dengan kalau bola pejal, maka di sini K-nya sama dengan 2/5. Sedangkan untuk omega di sini dapat dicari dengan rumus V per R. Dengan V adalah kecepatan linear dan R adalah jari-jarinya. Nah, kalau kita substitusikan rumus untuk momen inersia bola pejal dengan K-nya 2/5 dan omega ke dalam rumus untuk EK rotasi, maka di sini kita dapat untuk EK rotasi berarti sama dengan setengah dikali I-nya adalah 2/5 dikali M dikali R dikuadratkan. Jadi kita tulis dulu di sini sama dengan setengah dikali 2/5 dikali M dikali R dikuadratkan. Kemudian omega kuadrat berarti di sini menjadi V kuadrat per R kuadrat. Karena kalau omega dikuadratkan, V per R juga kita kuadratkan. Sama-sama R kuadrat bisa kita coret. Berarti di sini kita dapat untuk EK rotasi rumusnya di sini menjadi 1/5 dikali M dikali V dikuadratkan. Karena di sini duanya juga kita coret. Nah, ini adalah rumus EK rotasi yang kita gunakan untuk hukum kekekalan energi di sini. Pada gambar tampak sebuah bola pejal, berarti rumus momen inersia dengan K-nya adalah 2/5, menggelinding pada lantai datar dengan kecepatan 20 meter per second. Kita misalkan di sini posisi 1, berarti ini V1-nya adalah 20 meter per second. Kemudian, berapa ketinggian maksimum H yang dapat dicapai bola? Kalau maksimum berarti pada saat bolanya V2-nya adalah telah berhenti, berarti V2-nya sama dengan 0 meter per second. Nah, berarti pada posisi 1 ketinggiannya adalah 0. Pada posisi 2, H2 di sini yang kita tanya, yang dicari di sini berarti. Diketahui di sini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, berarti langsung saja kita gunakan hukum kekekalan energi, di mana EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jangan lupa EK-nya adalah EK translasi dan EK rotasi, karena bola selain bergerak maju juga berputar atau berrotasi. Nah, pada posisi 1 berarti di sini H1-nya 0, berarti EP-nya 0, karena rumus EP adalah MGH. Kalau H-nya 0, EP-nya 0. Pada posisi 2, kecepatan akhirnya 0. Nah, untuk kecepatan akhir di sini EK translasi setengah dikali M dikali V kuadrat. Kalau V-nya 0, EK translasinya 0. Untuk EK rotasi 1/5 dikali M dikali V kuadrat. Kalau V-nya 0, otomatis di sini EK rotasinya juga 0. Berarti EK2 0. Nah, untuk EK1 berarti di sini yang translasi adalah setengah dikali M dikali V1 dikuadratkan. Masanya sama karena kan bola di sini masanya sama. Kemudian ditambah yang rotasi yaitu 1/5 dikali M dikali V1 dikuadratkan. Sama dengan EP2 berarti M dikali G dikali H2. Nah, untuk percepatan gravitasi di sini umumnya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk ruas kiri kita lihat di sini M dikali V1 kuadratnya bisa kita faktorkan, kita keluarkan. Maka di sini M dikali V1 kuadrat baru dikali setengah ditambah 1/5 sama dengan M dikali G dikali H2. Sama-sama massa bisa kita coret. Nah, berarti di sini V1 kuadrat adalah kan V1-nya 20, jangan lupa dikuadratkan. Dikali di sini setengah tambah 1/5 kita dapat 0,7, kemudian sama dengan percepatan gravitasi kita masukkan 10 dikali H2, ini ketinggian maksimum yang kita cari. Maka di sini kita dapat 20 kuadrat adalah 400 dikali 0,7 sama dengan 10 dikali H2. Maka di sini kita dapat untuk H2, ini 0 kita coret saja agar 10 yang di ruas kanan hilang. Berarti H2-nya sama dengan 40 dikali 0,7 yaitu 28 meter. Jadi di sini ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola adalah 28 meter. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.